lanjutan dari dioda kemarin, mudah-mudahan selesai hari ini. Kemarin sampai kita masuk ke dioda pendekatan ideal. Dioda pendekatan ideal dengan contoh dan sudah kita simulasikan. Jadi kalau dioda ideal, nah itu kalau bentuk rangkaiannya itu nanti ada kuliahnya sendiri, di mana nanti ada di rangkaian listrik, ya. Kalau di desain logika hanya masalah komponennya ya. Komponennya gimana, komponen dioda, komponen transistor, bipolar, komponen op-amp nanti, atau FET. Nah, rangkaiannya itu ada rangkaian listrik namanya ya, mana arus dan tegangan. Sebentar ya. Sama? Itu. Jadi kalau ideal itu biasanya dia dipergunakan untuk tegangan di atas 10 volt ke atas ya. Di atas 10 volt ke atas, sehingga tegangan junctionnya itu di bawah 10% dari kesalahannya ya. Di atas 10%, di bawah 10% ya, sehingga 10 volt itu kalau dikurang 0,7 kan nggak sampai 10% ya. Itu boleh dipergunakan. Tapi kalau tegangan kecil, nah itu bukan tidak boleh, nanti kita lihat dulu bebannya. Kalau bebannya cukup besar, nah itu tidak diperbolehkan. Kalau bebannya kecil, itu baru bisa. Jadi seperti saklar saja, pokoknya berapapun tegangannya, nah dia seperti bukan semikonduktor ya sifatnya, jadi lagi ya, karena berapapun tegangannya dia langsung ada arus, itu seperti konduktor. Pendekatan ideal itu ya, jadi berapapun dia seperti konduktor, langsung nyambung berapapun tegangannya, asal arah maju ya. Sama konduktor juga gitu, kalau balik juga nggak ada arus. Nah, ini ada contohnya kemarin. Nah sekarang dengan loop lebih dari satu ya, nah kemarin, sekarang kita masuk ke pendekatan kedua. Nah, jika tegangan itu tidak terlalu besar gitu ya, sedang, sehingga jika tegangan junctionnya atau tegangan dioda itu kita abaikan, kesalahannya cukup besar. Nah, dia seperti dioda itu seperti saklar yang seri dengan tegangan yang arahnya berlawanan dengan sumber. Jadi positifnya ngadu dengan sumber ya, sehingga dia tegangan sumber tadi dikurangi dulu oleh tegangan baterai ini. Persamaannya seperti itu ya, arah maju ya ini ya, kalau arah balik ya sama, saklarnya terbuka. Kalau arah maju dia seperti saklar, cuman tidak langsung ke beban, langsung ada tegangan yang arahnya berlawanan dengan sumber. Jadi kalau sumbernya positifnya ke atas, dia ke kanan, dia ke kiri positifnya, sehingga dia mengurangi. Jadi kalau baterai kamu balik seperti itu, dia tidak nyambung ya. Jadi baterai yang berlawanan, sehingga dia tidak serta-merta ada tegangan itu ada arus. Jadi dia setelah melewati tegangan junction yang di sini, atau disebut juga tegangan dioda, atau tegangan threshold, atau tegangan difusi, itu sama tuh ya. Nah, maka baru ada arus. Ada dulu dia kan, di sini nggak ada arus. Baru sini baru ada arus. Lurus lagi. Pendekatan kedua. Nah, ini yang banyak dipakai di arus lemah ya, arus lemah tapi ya. Kalau nanti arus kuat, nanti ada lagi dia tegangan junctionnya itu bisa di atas 1 volt. Untuk power nanti ya, besar dia. Power supply besar dari 1 volt nanti. Nah, ini untuk arus lemah itu dia 0,7. Sebenarnya dalam prakteknya itu di atas dia 0,65 tapi di bawah 0,7. Di antara itu nanti tidak sampai 0,7. Tapi untuk memudahkan perhitungan, nah kita gunakan 0,7. 0,7 sudah pasti untuk silikon ya. Kalau diodanya germanium, walaupun itu sekarang sudah jarang ya, cuman peralatan-peralatan itu masih ada.
karena dia sensitifnya lebih tinggi daripada silikon. Cuman yang paling banyak sekarang itu ada dari silikon, 0,3 dia ya. Nah, kalau tidak disebutkan dalam perhitungan, kita gunakan dia adalah ininya silikon ya, silikon. .7 tidak serta-merta ada tegangan, ada arus. Setelah 0,7 ya belum ada arus ya, karena dikurangi 0,7, di atas 0,7 tidak ada arus. Tapi kalau dalam prakteknya nanti kalau kita gunakan ada arus yang kecil nih, mendekati 0,7 itu ada arus yang sangat kecil. Dalam mikro ya, makanya diabaikan. Nah sekarang gimana contohnya? Jadi kalau sebelumnya langsung saklar kan, nah, tinggal kita itu. Ini tidak, saklar ada baterai yang berlawanan arah dengan sumber. Sumbernya dia ke kanan, dia ke kiri. Berarti artinya apa? Mengurangi. Jadi artinya mengurangi sumber. Nah, tadi satu loop sama. Nah, kita buat rangkaian, kita hitung ya. Jadi hanya bedanya dengan yang kemarin, dia itu berlawanan tegangan junctionnya dengan tegangan sumber. Nah, ini dia. Ideal menghitung arus beban, tegangan beban, dan daya pada beban. Kemarin daya pada dioda juga nanti ya, daya pada dioda nanti yang pendekatan ketiga aja. Nah, di sini ini daya pada dioda ya harus dikali dengan, ini bisa juga dioda apa, daya dioda ya. Nanti kita ambil di waktu pendekatan ketiga aja. Cuma di sini sebentar ya, saya lihat dulu. Ini ada dioda nggak? Dioda, daya dioda. Oh iya, ini ada daya dioda ya. Saya tambahkan dulu supaya sama. Ini tegangan beban, arus beban, tegangan beban, daya beban, kemudian baru daya dioda. Jadi kita hitung aja semua. Nanti ya. Pertama sama dengan yang kemarin. Jadi kalau ini salah ini nih, yang ideal nih, contoh ideal ya, bawah dia. Hitung aja semua. Arus beban, daya dioda, dan daya beban. Dengan pendekatan kedua ya. Nah, kalau yang pendekatan ideal, dia hanya ada daya beban ya, tidak daya dioda tidak ada, karena di saklar. Saklar itu kita hitung dayanya ya 0, karena harusnya karena tegangannya 0, harusnya ada tegangan 0, harusnya tegangan menjadi 0. Nah, ini ya. Nah, ininya kita ganti dengan saklar karena ditegangan lebih besar dari 0 ya. Positif, arah maju lebih besar dari 0, berarti dia saklarnya terhubung singkat dan ada tegangan yang berlawanan. Nah, ini dia. Short, hubung tegangan berlawanan.
Ya, nanti tegangan diodanya akan yang harus dioda dulu, nanti ini baru. Sebalik. Nah, belum semua nih ya. Nah, ini harus yang lewat dioda dan yang lewat beban ya sama ya satu. Jadi harus menggunakan hukum Ohm. Udah kemarin ya. V sumber dikurangi V dioda dikurangi arus dikali beban. Nah, kemarin sudah kita bahas. Nah, yang tidak diketahui kan, yang arus doang kan, ini RL-nya diketahui 1 kilo. Tegangan diodanya 0,7, tegangan sumbernya 10. Ya, dapat ini. Kita buat lagi aja dulu ya untuk ininya ya. V sumber dikurangi V dioda dikurangi IL kali RL. Mana IL dan RL sama dengan 0. Nah, itu deh ya. Dimana IL sama dengan I dioda juga karena satu loop ya. I dioda juga. Nah, nih. Coba kita hitung dulu. IL, RL. Nanti sebelahnya saya buatkan. Sama dengan 0. Jadi tegangan pada sumber ditambah tegangan ini ditambah tegangan ini sama dengan 0. Harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini di mana IL sama dengan ID. Ya, jadi arus yang lewat dioda itu juga yang lewat pada beban. Karena di satu loop. Sehingga nanti persamaan ini sama dengan ini. Jadi IL karena VS-nya diketahui. VD-nya diketahui. IL-nya tidak diketahui, RL-nya diketahui. Nah, ini saya inikan dulu ya. Sehingga IL-nya di sini kita buatkan dulu aja. Seperti yang kemarin. Nah, karena kita nggak saya tulis ya. Nah, nanti sama dengan sebentar dulu. Atau saya buat lagi sama dengan sebentar ya. PS kurang VD dibagi dengan R L. Jadi VS bukan VD ini dia jadi VL. Ini 10 volt dikurangi 0,7 volt. Bagi dengan 1 kilo. Nah, sekali ini ya nanti langsung ya. Ohm. Tuh ya, 1 kilo ohm. Kemudian yang dapat ini 9,7 dibagi 1 kilo sama dengan 9,3 miliampere atau 0,0093 ampere. Ya. Ini simpan dulu ya. Nah, nanti di videonya kamu lihat ya. Nah, dapat arus ya udah berarti tegangannya akan didapatkan. Sehingga nanti ini VL-nya nggak usah. Ini hukum hanya berlaku pada satu loop, yang lain nggak berlaku nanti. Sehingga VL adalah tegangan di sini adalah arus yang lewatnya dikali dengan bebannya. Jadi IL dikali dengan RL sama dengan makanya cari arusnya dulu. L
9,3 miliampere dikali dengan 1 kilo ohm. Nah, dapatnya sama dengan tadi ya, cuma cara. Nah, jadi nampak ampere dengan ohm dapatnya volt. Kilo dengan mili dapatnya 1. 9,3 dikali 1 dapatnya 9,3. Nah, daya pada dioda. Nah, daya pada dioda dulu ya. Itu baru daya pada beban. Nah, ini daya beban belum ya, daya pada dioda. Semua kita hitung aja. Bawah lagi. Daya pada beban udah kemarin ya contohnya ya. Ada dioda yang ini baru. Kalau kemarin tidak bisa. Oh, daya beban kita, daya dioda kita hitung. Karena dia saklar. Nah, saklar sama dengan kabel kan. Nah, ini daya pada dioda, tegangan diodanya dikali dengan arus beban. Mana arus beban sama dengan arus dioda di atas tadi ya. Nah, arus beban sama dengan arus dioda. Jadi sebenarnya ini kan harusnya sebut ide aja ya. Mana ide di sini ya. Nah, di mana idenya sama dengan IL. Nah, dia sama juga dihitung dengan arus beban itu juga, dihitung dengan arus dioda itu juga. Nah, di mana ide sama dengan IL. Nah, boleh IL, boleh ide di sini karena sama. Karena yang kita hitung di atas kan IL tadi ya, ini IL. Tapi dia sama dengan ide ya dia 9,3 dikali dengan VD-nya. VD tegangan junctionnya. Dapatnya 651 miliwatt. Memastikan saya hitung dulu ya. 9,3 dikali dengan 7. Ya, 9,3 miliwatt, 651 ya. 651 miliwatt. Ya, benar. Atau kalau mau dijadikan watt, berarti dia di 0,00651 watt. Bagi 1000 ya, bagi 1000. Nah, sekarang daya pada beban. Nah, ini ada kemarin ya, daya pada beban. 9,3 VL-nya ya. Sudah kita hitung di atas. Nih, VL 9,3 harus dikali bebannya ya. Dikali dengan IL. Mana IL-nya juga 9,3. Bentar. Sekarang kita hitung dulu. 9,3 dikali 9,3. 86 miliwatt. Ya, nah ini yang belum ada ya. Nah, kenapa dia lebih besar? 86, berapa ya? 86,49. Kenapa lebih besar? Dioda dibandingkan beban dibandingkan dioda. Karena di dioda R-nya lebih besar 1 kilo. Sedangkan dioda itu tidak dihitung R-nya hanya tegangannya saja ya gini ya. Tegangannya hanya 0,7 kan? 0,7. Sedangkan tegangan di sini 9,3.
dengan arus yang sama, tegangan yang berbeda tentu dayanya lebih besar. 86 miliwatt atau 0,086 watt. Nah, ini bedanya ini aja kemarin. Yang kemarin tidak ada. Kalau ini di dioda kemarin dia arusnya ada, tegangan VD-nya 0 kan? VD-nya 0 sehingga 9 kemarin kan dia 10 miliampere dikali 0 dapatnya 0. Jadi berapa daya dioda pada pendekatan dia ya 0. Tapi kalau beban dia ada tegangan bebannya kan, tegangan bebannya kemarin ada 10 volt. Dan arusnya 10 dapat dia 100 mili watt. Ini di atas ya kemarin. Kita tampilkan lagi. Yang satu loop ya. Atau 0,1 watt, 100 miliwatt. Ya, ini yang kemarin. Nah, sekarang dia pada bebannya hanya 86. Nah, ini kan errornya besar nih. Ya. Nah, sini tidak ada daya dioda. Karena daya dioda 0. Makanya Pak Plodis, kenapa 0? Orang dia saklar kita hitung dayanya itu short itu ya. Ya, tegangan short 0. Nah, makanya kenapa yang pendekatan ideal tidak ada daya dioda. Yang ada daya beban kemarin kan. Daya kita buat seperti ini lah ya. Seperti kemarin. Hingga kita tebalin juga. Biar mudah kamu. Arus beban adalah ini tegangan beban. Beban. Nah, ini daya pada dioda. Ini yang tidak ada di ideal. Karena di saklar. Kemudian daya pada beban. Nah, ini sama, ada. Cuma itu berbeda. Kalau kemarin dia tidak dikurangi kan, 100 kemarin kan. Ini 86. Hilang dia 13,5 lah ya. 13,5 miliwatt. Nah, itulah kesalahannya. Itu kan lebih dari 10% itu kan, lebih daya. Itu tegangan tidak. Nah, gimana jika dia lebih dari 1 loop seperti kemarin juga? Karena kemarin juga. Cuman pendekatan kedua. Tetap kita hitung. Nah, sebelum masuk ke sini, saya lihatkan juga simulasinya dulu. Yang pendekatan kedua yang 1 loop. Ya, pendekatan kedua 1 loop. Dapatnya udah kita hitung tadi. Dapatnya besarannya ya, saya tampilkan, saya ini dulu. ,3 ya, harusnya sampai dayanya nanti 86. Bisa tampilkan simulasinya. Ini enggak saya ini lagi langsung ya, saya ini kan. Ini yang langsung. Ya. Ini yang menggunakan pendekatan 0,7 ganti baterai ya, 0,7. Saklarnya tertutup. Kenapa? Ini 10 volt. Ini daya baru saya buatkan nanti. Ini harus tegangan daya. Kita simulasikan. Kalau dia kemarin kan jauh berbeda. Ini sama ya, kalau ini sama dengan kemarin. 9,349 harusnya tegangannya segini. Kalau kemarin kan ini sama, cuma sini beda. Kemarin kan ini 10 juga, ini 10 kemarin kan. Ini 9,3. Salahnya makin kecil kan. Kalau kemarin 10 dibandingkan ini kan dapatnya adalah 0,651 ya kemarin. Nah, selisihnya tuh 0,651. Nah, sekarang selisihnya lebih dari setengah kemarin kan, 0,7 kurang ya, 0,651. Sekarang selisihnya 49/100. Kalau kemarin adalah 6 lebih dari setengah ya, 0,6 lebih, 0,6 lebih. Atau 600 lebih. 600 mili lebih ya. Di sini hanya 49/100
per 1000 mili selisihnya. Kalau kemarin kan dia selisihnya 600 ya, per 1000 mili, 600 per 1000 mili. Kalau sekarang dia hanya 49, atau kita bulatkan 50 per 1000 atau 5 per 100. Kalau kemarin dia 600 per 1000 atau 60 lebih per 100. Lebih dari setengah kan? Nah, ini kesalahannya makin kecil. Nah, digit ketiga dan keempatnya, digit pertamanya sama. Ya setelah digit desimal ya, per 10-nya sama. Baru dia per 100 per 1000-nya yang berbeda. Nah, kalau yang kemarin, nah ini saya ini kan perbandingannya ya, perbandingannya. Ini yang satu kilo, sebentar saya bandingin ya, 1 kilo. Ini sama kan, 934. Cuman yang pendekatannya, nah, pendekatannya ke bawah ya, hanya ganti saklar. 10 volt, nah lihat. Selisihnya adalah 0,6 lebih kan, ini 10 volt 10 mili. Masing-masing 0,6 lebih dari setengah. Lebih dari setengah. Tapi tidak sampai 10% ya, tidak sampai 10%. Tetapi kalau kita tegangan lebih kecil, 5 volt, itu dia kesalahannya makin besar, lebih dari 10%, sampai 5 volt. Ya. Sama ya, ini harus 5 volt. Makanya dia kenapa untuk tegangan yang cukup besar, itu boleh kita gunakan ideal. Ya, minimal dia 10 volt lah. Tapi harus dilihat lagi ininya ya. Oh, ini kan selisihnya, ini kan 5. Ini kan 5, 0,7, 0,6 lebih kan? Itu lebih dari 10%. Kalau 10%-nya 0,5. Ini 0,6, di atas 10%. Salah. Dan perhitungan tidak boleh. Lebih dari 10% kesalahannya. Pakainya sama, tegangannya berbeda, itu kesalahannya. Nah, kita lihat yang pendekatan kedua. Nah, pendekatan ideal itu nggak boleh tegangan kecil. Tapi dia juga tergantung beban ya. Tidak hanya tegangan saja, juga dilihat dari beban. Nanti pendekatan ketiga kita ini kan. Kita jadikan juga nih 5 volt. Tadi 5 volt, kita jadikan 5 volt. Kesalahannya, kalau ini kan kecil ya. Kesalahannya adalah, katakan kita bulatkan aja lah di 50. 50 per 1000. Atau 5%. 5 per 100 kan berarti 5%. Kalau yang tadi dia 0,6 kan. Nah, sekarang dia kita jadikan 5. Tadi kan 5 udah salah ya. Di atas 10%. Nah, kalau pendekatan kedua, 5 pun dia tidak akan terlalu salah sebenarnya. Selisihnya 88 per 1000. Kalau kita bulatkan katakanlah 90 per 1000. 90 per 1000. Kalau per 100-nya itu kan 9%. Masih di bawah kan? Masih di bawah 10%. Nah, ini udah 5%. Nah, itu pendekatan, makanya nanti kebanyakan kita akan menggunakan pendekatan kedua ini. Karena kesalahannya kecil. Pendekatan ketiga kita gunakan juga, boleh, tetapi nanti dia pengaruhnya sangat kecil. Apalagi jika bebannya itu dalam kilo. Ya, bebannya dalam kilo. Itu dia sudah dikatakan pengaruhnya kecil. Tetapi kalau bebannya ini ohm, itu pendekatan ketiga baru. Jadi pendekatan ketiga itu lihat tegangannya dan bebannya juga. Kalau tegangannya saja yang kecil, bebannya dalam kilo, itu kita gunakan pendekatan kedua saja. Makanya kenapa pendekatan kedua itu yang banyak digunakan. Ini yang satu loop. Nah, sekarang kita masuk yang ininya 2 loop seperti yang kemarin. Ya. Contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya persis sama. Sama dengan kemarin ya.
Ini kita samakan aja yang dihitung ya. Benar. Ini semuanya dihitung. Ada arus, beban, ada tegangan beban, ada daya dioda, ada apa namanya, daya beban. Nah, ini ya, pakainya nih. Nah, ini salah satu. Bisa cara lain artinya kan? Artinya bisa cara lain. Kita gunakan cara kemarin. Kita cari tegangan yang masuk ke dioda bukanlah tegangan sumber. Kalau di atas, sama. Tegangan sumber sama dengan tegangan input ke dioda. Nah, yang ini ya gambarnya. Nah, tegangan sumber sama dengan tegangan input ke dioda. Tetapi kalau rangkaian yang berikut, tidak. Tegangan sumber bukan tegangan input ke dioda. Besarnya berbeda. Tegangan sumber 36, input ke dioda tidak. Cuman ini adalah input ke rangkaian. Nah, yang input ke dioda beda, yang kita itu kan dioda nanti. Nah, untuk salah satunya adalah dengan metode Thevenin, di mana kalau Thevenin pertama untuk mencari tegangan Thevenin, tegangan apa bebannya dibuka. Buka. Nah, kemarin kan sama ya. Untuk mencari R Thevenin, tegangan dibuka tadi sumbernya di short, dapatlah R Thevenin. Nah, saya dapat tegangan Thevenin dan R Thevenin masukkan ke sini ya. R-nya diganti dengan R Thevenin, sumbernya diganti dengan sumber Thevenin. Hingga dia mirip lagi dengan rangkaian yang ini, cuman R-nya 2. Dan ada R Thevenin dan R beban. Ini kan tidak ada R Thevenin-nya. Karena R-nya hanya 1. Nah, ini kemarin kan 36 dengan 63, berarti dia 3 kilo dibagi 6 kilo dikali ditambah 3 kilo ini kan. Itu dibagi 3 kilo 6 kilo dikali tegangan sumber. Jadi V di sini, R di sini dibagi dengan R di sini ditambah R dikali dengan dapatnya 12 volt. 3 dibagi 9 dapatnya sepertiga. Sepertiga dikali 36 dapatnya 12. R Thevenin, nah ini paralel ya, karena ini short ini. Nah, ini short kan ini R paralel. Di sini diukur ya, bukan ujung ini dengan ujung ini. Kalau ujung ini dengan ujung ini dia namanya seri. Dapatnya 9 ohm. Tapi kalau di sini dia menjadi paralel. Kemarin udah kita buktikan juga dengan simulasi. Sekarang tidak perlu. Kita langsung ya. R Theveninnya 2 kilo. 6 kali 3, ingat. 6 kali 3. Nah, kemarin kan udah pakai kodak juga ya. Sekarang nggak usah lagi ya. Nih, yang Thevenin. Lihatin lagi yang Thevenin. Theveninnya ya. Nah, ini kan 6 kali 3, 18 mega kan. 6 kilo kan. 6.000 kali 3.000, dapatnya 18 mega. Ohm kali ohm, ohm kuadrat. 6.000 ditambah 3.000, ya dapatnya 9.000. Ya, ohmnya tetap. Mega dibagi kilo, dapatnya kilo. 1 juta dibagi 1.000, dapatnya 1.000. 18 dibagi 9, dapatnya 2. Ohm kuadrat dibagi ohm, dapatnya ohm. Nah, ini kemarin. Nah, sekarang langsung ya. Tidak perlu setiap itu kita urai. Kalau sudah tahu, cukup sekali saja. Nah, ini yang berikutnya. Jadi, tegangan Thevenin ini udah juga kemarin. V bagian outputnya dibagi dengan R bagian outputnya dibagi dengan R yang ada ini tambah. Dikali dengan tegangan sumber. R Thevenin 6 kali 3, 18 dibagi dengan 9 dapatnya 2. Kilo kali kilo, kilo kuadrat dibagi kilo tinggal kilo. Ohm dikali ohm, ohm kuadrat dibagi ohm. Nah, ini double ya. Ohm dibagi ohm, bagi ohm kuadrat, nah, dapatnya ohm. Ya. Jadi nggak perlu lagi saya ubah. Nah,
ya. 6 kali 3, 18. K dikali K kuadrat. Ohm dikali ohm kuadrat. Di bawahnya 6 kali 3, tambah 3, 9. Jadi 18 bagi 9, 2. K ditambah K ya, K. Ohm ditambah ohm ya, ohm. Kalau ini kalau berbeda nggak bisa. Sehingga ohm kuadrat menjadi ohm. K kuadrat menjadi K. Nah, langsung. Atau 6.000 dikali 3.000 boleh. Nanti dibagi juga dengan ribu ya. 4, 2, 2. Jadi rangkaiannya seperti ini. Sama dengan kemarin, bedanya di sini aja. Bedanya di sini. Kemarin kan langsung. Nah, kita lihat lagi ya yang kemarin ya. Nah, kemarin kan 2 kilo langsung menjadi caklar ya. Nah, ini tidak. Dia menjadi tegangan pengurang dari sumber. Sumbernya sekarang bukan 36 lagi, tetapi adalah 12 yang masuk. Ini yang masuk ke dioda ya. Yang masuk ke dioda dia datar ini. Bukan yang masuk ke rangkaian, yang masuk ke rangkaian ini. Dan menerima dioda, nah ini. Ini ya. Udah, sama lagi kemarin. Jadi arusnya, arus beban adalah tegangan sumber. Nah ini kan, tegangan sumber dikali arus kali R 2 kilo dikurangi arus kali R 1 kilo ditambah dengan 0,7. Nah ini dikurang ya, perlawanan. Ya ini dikurangi 0,7 ditambah, dikurangi 0,7. Sama dengan 0. 12 volt dikurang tegangan di sini, dikurang tegangan di sini, dikurang tegangan di sini sama dengan 0. Ya dia arus bebannya adalah, di sini saya ini juga sama dengan yang tadi ya. Arus beban supaya sama. Salah, ini ya. Tegangan Thevenin dikurangi tegangan dioda dibagi R Thevenin ditambah R dioda. Nah, kalau kita buat di sini lagi sama. V Thevenin dikurangi IL dikali R 2 kilo. R Thevenin ya. IL dikali R Thevenin dikurangi 0,7 dikurangi IL kali RL. VS-nya, V Thevenin-nya ada. R Thevenin-nya ada. V-nya ada. R bebannya ada. Yang tidak ada hanya I. Jadi L-nya dikeluar. Nah, dapat ini. Aslinya kan nih. V Thevenin dikurangi VD dikurangi IL kali R Thevenin dikurangi IL kali RL sama dengan 0. Aslinya itu ya. Dapat IL. Kita sebutin aja. Nah, V Thevenin dikurangi VD dikurangi IL. R Thevenin dikurangi IL RL sama dengan 0 ya. Apa diulang-ulang supaya hafal. Nah, itu dia. Nanti yang tidak diketahui kan hanya di sini V Thevenin-nya adalah 12 volt. VD-nya adalah 0,7. IL-nya tidak diketahui. Oh, ini IL-nya nggak diketahui, R Thevenin-nya 2 kilo. IL-nya juga nggak diketahui, RL-nya berapa? 1 kilo tadi ya. 2 kilo, udah dapat ya. Yang tidak diketahui ya. Enggak. Kalau di sini dia maka jika dikeluarkan ini ya, biar nggak langsung ke bawah. Nah, ini ke sini. Kemudian dikurangi ini sama dengan di sininya. Nah, ada minus ya. IL dikali R Thevenin dibagi dengan nolnya sudah habis. Nah, tadi ya. Cari IL ya. IL sama dengan V Thevenin dikurang VD dibagi R Thevenin RL. Ini dia yang bawah. Kalau kita masukin. Kita selesai dulu satu nih ya. Satu soal ini. Dapat. V Thevenin tadi dapat 12. R Thevenin-nya 2 kilo. VD-nya 0,7. Ini dari soal. Nah, 12 dikurang 0,7. 2 kilo ditambah 1 kilo. Jadi 11,3 dibagi dengan 3 kilo. Tambahkan lagi. Nah, biar lebih mudah. (11,3) volt dibagi dengan 3 kilo.
dia 3.000 ya, karena bagi 3 saja, bagi 3 boleh jadi mili. 3 di 11,3 volt dengan ohm dapatnya ampere. Volt bagi ohm dapat ampere. 11,3 dibagi 3 dapat 3,77. 1/1000 naik ke atas menjadi mili. Nggak mau mili berarti dia 0,00377. Boleh. Ya kan? 3,77/1000 nih artinya kan 3,77/1000. Kalau kita jadikan desimalnya 0,00377 ampere. Ya, boleh. Tapi itu nggak ditulis orang. Nah, sekarang tegangan bebannya. Setelah dia dapat arus bebannya, nah tegangan beban akan dapat. Arus beban dapat tadi. Tegangan bebannya ke sini. Jadi arus beban dikali dengan tegangan beban. Arus beban dikali dengan tahanan beban. Tegangan beban IL sama juga ID juga situ dikali RL. IL-nya dapat tadi 3,7, bebannya 1 kilo. Udah enak. 1 kilo dengan mili ya udah jadi 1. Ohm dikali ampere dapatnya volt. 3,77 dikali 1 dapatnya 377. Baru daya dioda. Berarti baru daya beban. Daya dioda sama dengan tadi. VD dikali IL. VD-nya 0,7, IL-nya 37. Dapatnya 2,6 mili volt. Karena ini mili ya. Nah, ini yang belum ada di sini kayaknya daya. Nah, ini belum ada daya beban ya. Satu lagi aja ya, nih baru kita istirahat dulu. Daya beban. Pada beban. Nah, daya beban berarti dia VL. Daya tegangan beban dikali dengan arus beban. Nah, ini satu ya arus beban sama dengan arus dioda. Nah, di sini kita iniin juga ya, di sininya ya. Di mana dia kan ini harusnya PD ya, ini D ya. Sama dengan di sini tadi dulu di mana ID sama dengan IL. Nah, makanya dia bisa VD. Ini VL. Nah, beban lagi ya. Jadi daya pada beban berarti VL dikali dengan IL. Daya bebannya, nah, ini dia 3,77, bukan 0,77 lagi. 3,77 volt dikali dengan 3,77 miliampere. Ini berapa? Saya hitung dulu ya. 3,77 dikali 3,77. Dapatnya 14,221 ya, 213. 14,213. Kalau lebih besar kan? 14,2129 tepatnya ya. Miliwatt. Atau mau dijadikan watt boleh juga. Dijadikan watt berarti dia 0,00. Ini kan ini 14/1000 kan? 0,0014219 watt. Nah, ini kok ini watt ya? Ini salah, miliwatt. Nah, boleh kamu jadikan watt, berarti tinggal bagi 1000 aja deh. 14,2129 bagi 1000 dapatnya 0,00142129 watt. Mau di atas juga maunya menjadi watt ya, berarti dia bagi 1000 0,0002 kan, berarti 0,00264 ya, 2,64 per watt. Boleh. Nah, ini dia pendekatan kedua. Ini yang akan banyak kita gunakan nanti untuk rangkaian-rangkaian berikutnya. Kalau tidak disebutkan, gunakan pendekatan kedua. Nah, pendekatan kedua itu adalah hal-hal khusus ya, tidak semua. Jadi pertama tegangannya kecil dan bebannya juga kecil. Tapi kalau tegangannya kecil, bebannya dalam kilo seperti ini, ya tetap aja gunakan pendekatan kedua, gunakan pendekatan ketiga, hasilnya hampir sama. Tetapi kalau ini beda. Nah, nanti kita lihat setelah istirahat nanti simulasinya yang ini.
Mana rangkaian yang 2 loop ini disimulasikan daya beban, yang kita hitung di sini hanya daya beban di ininya ya, yang disimulasi. Daya dioda tidak kita hitung. Nah, dapatnya. Nah, itu tadi kan ininya dapatnya harusnya 3,77 mili, tegangan bebannya 3,77 mili, daya diodanya 264. Kan sekarang kita dayanya ini yang kita ambil ya. Daya pada beban. Bukan daya beban, ini terlalu kecil. Ya. Nah, nanti kita istirahat dulu untuk sholat maghrib ya. Kira-kira 15 menit paling lama, 10 sampai 15 menit ya. Ini kita dulu, nanti kita lihat simulasinya dan kita masuk ke pendekatan yang terakhir. Kita istirahat dulu ya. Hasil simulasi dari soal yang kedua ya. Hasilnya tadi arus bebannya adalah 3,77 mA, tegangan bebannya adalah 3,77 volt. Tegangan diodanya berapa ya? 0,7 ya. Daya dioda adalah 2,64 dan daya pada beban adalah 14,2. Nah, ini kita lihat. Ini menggunakan pendekatan ya. Nah, kalau ingin tahu tegangan ininya ya di sini dia ya. Tapi saklar harus dibuka, tegangan Thevenin. Nah, 12 tadi dapatnya kan? Tegangan Thevenin, ini tegangan Thevenin dulu. Kalau dia bebannya sama 12 volt, dah ya, makanya kita cabut lagi. Ya, udah 12. Nah, makanya dia ngacau dia nih kan, karena dibuka. Nah, ini kita putus lagi di sininya. Kita nanti kasih saklar sama aja ya. Saya coba kasih saklar aja. Sehingga ini nggak perlu kita buka-buka saklar di ini. Ya kan, yang sungguhnya nih kalau kita ukur untuk ini ya, itu kan Theveninnya ya. Saklarnya dibuka. Kan? Nah, tapi kalau untuk kita ngukur arus dan bebannya ini kita gitu. Ininya enggak jadi salah deh ya. 3,767. Nah, ini kepembulatan ya. Sebenarnya ya ini tadi juga 3,77 itu kepembulatan. 3,77 ini kepembulatan sama. Hasilnya adalah 3,6667 belakangnya ya. Kita hitung sama. Arus tegangan bebannya ya 3,77 juga tadi kan. Sehingga di sininya karena dikali ini pembulatan ini 3 angka sehingga dia sedikit berbeda ya. Jadi dia 14,21 sekian itu kan, sedikit berbeda karena ini dia 3 angka yang kita cuma 2 angka. Kalau kita kali 767 juga akan sama bahasa ini kan ya. 3,767 dikali 3,767. 19,2 juga ya sama. Ini nggak usah kita ini kan karena dia pendekatan ya, pembulatan. Ini dia. Nah, kalau yang tanpa pendekatan ini langsung diodanya ya sama. Lebih besar ini sedikit ya perbedaan. 14-nya sama. Beda di belakang saja. Ini arusnya juga 37 juga ini sama, 37. Belakangnya ini 98 dia 67. Artinya apa? Ini tidak sampai 0,7. Nah, ya, artinya tidak sampai 0,7 tegangan junction. Ya. Sama, hampir sama. 2 digit belakang angka sama. Nah, ini sama-sama semuanya ya. Nah, tapi kalau dibanding sini pasti ada sedikit berbeda karena di sini kita pengurangnya 0,7. Di sini tidak sampai 0,7, tapi lebih besar dari 0,65. Nah, untuk amannya kita buat 0,7. Pasti ada selisihnya nih, selisih. 37-nya sama, ini 67, ini 98. Jadi cuman 21 per 1000 mili selisihnya. 21.000 per 1000 artinya apa? Kalau dipersenkan itu kan hanya
0,21 ya, kecil sekali di bawah 1%. Nah, itu pendekatan kedua. Nah, yang terakhir kita masuk untuk pendekatan ketiga. Nah, tapi ini syaratnya juga ada, bukan hanya tegangan yang kecil. Kalau tadi kan yang di atas sebelumnya pendekatan ideal ini jika tegangan relatif besar. Kemudian tegangan pendekatan kedua, tegangannya pada pemakaian tegangan yang sedang ya, 10 volt tadi ya, 15. Kemudian nanti pendekatan ketiga, nah, jadi tegangannya rendah, nah itu belum cukup. Ya, tegangan rendah. Dan nanti tahanannya juga harus kecil. Kalau tegangannya saja yang kecil, umpamanya 5 volt atau 3 volt gitu ya, bebannya juga dalam kilo, itu lebih baik kita gunakan pendekatan kedua. Hasilnya hampir sama. Kita tidak perlu mencari terlalu panjang. Nah, pendekatan ketiga ini dia sudah mendekati dioda sesungguhnya. Nah, jadi dia selain ada tahanan junctionnya, juga ada kemiringan. Nah, ini yang RB-nya buat miring itu. Jadi di dioda ini selain ada tegangan, juga ada R-nya. Tetapi dia tidak linear, makanya eksponen kan sesungguhnya dia eksponen. Nah, pendekatan kita dengan hanya R, sehingga dia linear. Nah, dengan ini dia sudah mendekati, nah, dia kan ini, eksponen kan, nah, kalau kita kan linear. Di perubahan arus dan tegangan sama ininya ya. Kalau eksponen tidak, dia melengkung ya. Nah, ini dia pendekatan, tapi dengan, karena apa, beban itu juga harus dalam ohm. Kalau dalam kilo, karena RB ini di dalam ininya kecil. Nah, RB-nya itu ya, tahanan bak atau tahanan forward ya, arah baliknya kecil. Ya, sehingga dia kalau dibandingkan dengan sekilo, umpamanya dia ininya dalam 1 ohm ya, 1000 dibagi 1000 dengan dibagi 1001 itu kan hampir sama. Nggak sampai 1% kan? Dia kalau 1% berarti dia 1000 dengan 1010. Ini dia kecil. Sehingga R beban tadi, nah kalau yang di sininya R beban, kalau R bebannya dalam kilo, ini nggak ada gunanya kita mencari pendekatan ketiga. Lebih baik kita gunakan pendekatan kedua yang tadi. Ini lebih gampang, udah. Hanya dia sebagai sakral ditambah 0,7 selesai. Hasilnya hampir sama. Tetapi kalau dia R-nya kecil seperti ini, nah ini baru ada pengaruhnya. Karena nanti 10 ohm ditambah dengan 0,23, dibandingkan ini kan 1023 nanti dia kalau di seri kan, pembaginya ya. 1023 dibandingkan dengan 10 saja, itu lebih. Apalagi kalau tegak ininya kecil ya. Nah, kalau besar dia pengaruhnya juga tidak terlalu tidak terlalu besar pengaruhnya. Lebih baik pendekatan kedua. Makanya pendekatan ketiga ini yang dilihat tegangan sumbernya kecil dan bebannya juga kecil. Nah, kalau dalam kilo, nah ini dia dari bawah 1 ohm ya, di bawah 1 ohm. Nah, kalau tadi kesalahan kita di bawah 10% kan, berarti kalau 10% itu kalau di bawah katakan 1 ohm. Berarti bawah 1% itu kan dia maksimal 10% itu dia 10 ohm kan. Kalau 100 ohm itu udah kesalahannya hanya 1%. Ini kalau dia 1 ohm, padahal di bawah 1 ohm. Ya, sehingga dia pengaruhnya kecil. Nah, ini contohnya 1N 4001 ini dia mempunyai tahan putusnya 0,23 ohm. 1/4 ohm kurang. Ya. Kalau kita gunakan ini 100 ohm saja, apalagi 1 kilo, itu pengaruhnya nggak ada. Pengaruhnya nggak ada. Kecil sekali pengaruhnya. Nah, makanya ini tegangannya ini juga 10 volt dengan ini juga nanti dia pengaruhnya kecil. Nah, ini kita lihat contoh yang ini. Jadi dia seperti dioda, seperti saklar, di seri dengan tahanan yang berlawanan ya, dengan sumber, dan ada tahanan RB yang nilainya di bawah 1 ohm. Nah, kalau yang pendekatan kedua hanya saklar dan 0,7 yang berlawanan. Pendekatan ideal hanya saklar saja. Inilah, kalau ideal adalah untuk tegangan yang besar ya. Kalau tegangan sedang kita gunakan ideal, kesalahannya besar.
Ini dia, kita ambil contoh. Ini rangkaiannya. Nah, ini seperti 3 buah dia saklar, ada apa namanya baterai yang berlawanan, kemudian tahanan. Kalau ideal hanya ini saja, dia hanya saklar. Pokoknya dia udah ada tegangan berapapun ada terus. Sedangkan kalau untuk pendekatan kedua tadi ada tegangan yang lebih besar daripada 0,7. Di bawah 0,7 harus juga dia terbuka, arah maju ya. Itu kalau arah balik berapapun dia tetap terbuka. Pendekatan ketiga, selain tegangan yang di atas 0,7, juga ada RB. Nah, RB ini karena dia kecil, makanya digunakan untuk tegangan-tegangan yang kecil dan beban-beban yang kecil. Karena dia di bawah 1 ohm. Di bawah, jadi kalau udah 1 kilo atau kilo ya, apalagi ratusan ohm aja, ini udah lebih baik kita gunakan pendekatan kedua saja. Kedua saja yang kita gunakan, bisa pendekatan ketiga. Nah, ini 1 ohm ya, di bawah 1 ohm ya, bukan 1 ohm. Jadi nanti RB-nya ini kan 0,01 dari tegangan ini. Atau ininya ya, R-nya, R beban, R beban. Nah, ini contohnya 1/4 ohm. 1/4 ohm itu kalau untuk kesalahan di bawah 10% itu kan kalau 10 kalau dia 0,25 ya kan, berarti kan kalau 10 saja 1% itu kan 0,1 kan. Kalau 10% dia nanti adalah 1 ohm kan, 1 ohm itu udah 10% itu. Padahal dia nya 0,23, pasti lebih kecil. Nah, sehingga dia untuk beban-beban ohm. Kalau dia sudah di atas puluhan ohm, ini udah kita gunakan aja pendekatan kedua. Hasilnya kalau kita cari hampir sama. Nanti kita lihat ini, yang ininya besar, yang kecil ya. Nanti kita hitung ini ya, nanti kita hitung. Jadi dia ada 3. Kalau kedua tadi kan hanya ini dengan ini gantinya. Kalau ini ada R, jadi sudah nanti kalau dia yang 1 loop aja udah 2 R-nya. Kalau yang ideal dan pendekatan kedua hanya 1 kan. Nah, kalau dia dengan yang pakai Thevenin berarti ada 3 R-nya nanti. Cuman ini pengaruhnya kecil. Jadi kalau seri itu pengaruhnya kecil kan penambahannya boleh katakan nggak ada. Emang ada perbedaan, tapi perbedaannya sangat kecil. Nah, ini kita ambil contoh. Akhirnya sama, cuman R-nya kita ubah. Kalau tadi kan kilo ya, yang ini juga kilo, yang sebelumnya juga kilo ya. Ini kalau kilo kita buat pengaruhnya nggak ada. Nah, maka kita ambil ininya yang dalam ohm. Ini harusnya juga lebih kecil ya. Ini saya ambil ininya ya. Nah, kita bahas pendekatan ketiga. Cuman bebannya kita kecilkan ya. Tidak bisa ya, rangkaian sama. Kalau kita gunakan ini rangkaian yang ini, nah ya pengaruhnya itu nggak ada. Karena nanti tegangan tekanannya ini ya, 12 dikurang 0,7, 11,3 dibagi 3000 dibandingkan 11,3 dibandingkan 3000 1 atau 3000 0,23. Nah, ada pengaruhnya. 3001 aja nggak ada pengaruhnya dibandingkan kan, 1/3 mil ya per 1000 atau 0,3 persen, nggak ada pengaruhnya. Nah, makanya ini bebannya untuk beban yang kecil. Kalau beban yang kecil ini adalah pendekatan kedua saja. Ya, perlu kita menggunakan pendekatan ketiga untuk beban-beban yang puluhan ohm. Kenapa? Tahanan RB-nya itu atau book-nya itu, tahanan reverse-nya itu adalah di bawah 1 ohm. Contohnya dioda 4001 hanya 0,23. Nah, ini dia. Jadi rangkaiannya akan berubah. Ada saklar ya, saklar nggak usah kita gambarkan ya, karena dia apa namanya saklar sudah tertutup ya, karena lebih besar daripada 0,7. Nah, ini kan dia 0,7, 0,93 ininya nanti ya, ini R ya, 0,23
R. Ditambah dengan 10, jadi 10,23. 10 dibagi, nah ini 9,3 ya, 9,3 dibagi 10, ya kan? Dapatnya 0,93 kan? Nah, dibagi dengan 10,023, ya 0,9 juga depannya. Sehingga RT-nya adalah 10,23. Ini kita balik juga, harus beban dulu ya, harus beban. Jadi kita hitung dulu arus bebannya. Arus bebannya, R-nya atau nanti R beban ditambah dengan RB. Mana RT ini kan? RT sama dengan 1 kilo ya, paling besar. Itu sama dengan RB ditambah dengan RL. Nah, ini ya. Jadi RB-nya 0,23, RL-nya 10, jadi dapatnya 10,23, sehingga arus beban ini besar. Benar VT tadi ya. Nah, pertanyaannya yang melalui RT adalah V sumber dikurangi V dioda. Kalau tadi langsung kita buat di sininya ya. Di sininya kita buat. VS dikurang. Atau sama kita buat nanti ya. Sama. Nah, di atasnya kita kan V sumber dikurangi VD ya. Kita sama aja ya. Jadi V sumber dikurangi VD. 9, 10 dikurangi 0,3. Ini arus bebannya, ini saya turunin aja ya. 93 dibagi 10, dapatnya 909. Kalau dibagi 10, dapatnya 0,93. 0,9 sama. 3, ini 0, kali 2, 0,1, 0,02. Selisihnya 2/100. Berarti 2% ya, 2/100. Persen selisihnya. Nah, ini dia. Sehingga tegangan bebannya sama ya. Tegangan bebannya adalah arus beban dikali dengan tekanan beban. Arus bebannya ini tadi, ini ampere ya. 0,0 atau 909 mili ampere. Ini ampere. Nah, ini 10, tidak ada kilonya ya. 9 bagi 10, ini ampere. Besar ini. Hampir 1 ampere. 0,9. Karena R-nya kecil. Jika tahanannya kecil, tentu arusnya akan besar. Hati-hati kita, walaupun tegangan hanya 10 volt. Itu nanti R-nya bisa kebakar. Kalau ini R kita kasih, ini R. Nah, di sini ya. R yang sini kita kasih, yang dia di bawah 1 watt, ini dibakar. Ini dia 1 ampere. 1 ampere dikali, katakan 0,9 dikali 10, itu kan dapatnya 9 watt. Ya, 9 watt lebih. Nih, daya di sini. Nah, ini berarti kan harus R-nya yang wattnya besar. Kalau R kita 1 watt aja, ini itu kebakar. Karena tegangan hanya 10 ya. Nah, karena kecil. Harusnya besar. Nah, ini hati-hati kalau untuk ini. Makanya biasanya ini kecil di sini. Ini udah hampir 1 ampere. 1 ampere untuk R kecil, nanti di R panas. Tegangan beban sama 9 volt, tegangannya kecil emang. Cuman dayanya besar. Ini dia tegangannya 9 dikali dengan 10 ohm, dapatnya adalah 90. Di bawah belum ada. Nah, ini baru tegangan dioda, daya dioda ya. Nah, ini dia tidak langsung ya, nanti dihitung dulu. Kalau tadi kan VD-nya 0,7. Nah, ini VD-nya 0,7 dikali, nanti saya tambah lagi nanti daya beban ya. Nah, ini yang belum ada. Daya beban adalah PL ya. Ini belum ada di sini. Di soalnya saya tambahkan dulu lagi. Terus,
berapa tegangan arus beban dulu harusnya ya. Arus beban. Arus beban IL tegangan beban PL, ini daya dioda dulu, daya dioda dan daya beban. Nah, ini lengkap ya ini ya. Nah, arus beban sudah tadi, tegangan beban sudah, daya dioda dulu. Nah, di sini daya dioda kita tidak bisa langsung seperti yang pendekatan kedua tadi ya, di mana dia langsung 0,7 dikali dengan arus diodanya. Tidak bisa. Karena dia di dioda sendiri itu dia ada dua komponen yang melewati. Pertama tegangan di sini, ditambah lagi tegangan pada RB. Tegangan pada RB besarnya berapa? IL atau IB dikali dengan RB. Jadi tegangannya tegangan di sini ditambah tegangan di sini. Kalau yang tadi kan ini nggak ada ya udah tegangannya aja kan. Nah itu udah 0,7 dikali arus yang lewat. Ini tidak. Arus yang lewat dikali dengan RB ditambah dengan 0,7. Jadi ini ya. Tambahannya ya. Ini khusus untuk diodanya. Kalau untuk beban sama. Tegangan beban dikali dengan arus beban. Di model sini dioda. Ini dia 0,7 ini VD-nya. Kemudian IL-nya itu adalah apanya? IL dikali dengan RB. Inilah VD-nya 0,7 ditambah IL kali RB. 0,7 IL-nya 0,9 kali cuma kecil ya. Apanya 0,29. 0,9 dayanya. Tegangannya bukan 0,7. Nah, prakteknya sedikit di bawah ini ya. Nah, PD-nya 0,9 dikali 0,9 ampere dapatnya 0,8 volt. Nah, sekarang untuk beban. Kita lihat simulasinya ya. Beban. Jadi dia VL-nya depannya tadi adalah 909 volt. 9,909 volt. Arus bebannya 0,09 ampere. Ampere ya tapi ya. 0,909 ampere. Kalau mau dimilikan 909 ampere. Sehingga dayanya saya hitung dulu sebentar. Berat 9, 8,263 watt. Ya, sudah watt ya. Sudah watt. Ini mili masih mili karena dia 0,9 kali 0,9 ya. Berarti 9,981 per 100. Kedua lah ini ya. Watt. Jadi kalau milinya 826 mili. Hampir 1 watt, ini 8 watt. Nah, ini kita lihat simulasinya lagi. Pendekatan ketiga ya. Pendekatan ketiga. Ketiga. Sebentar, saya inikan dulu ya.
1/3 tadi ya, negatif. Ini yang sesungguhnya, ini yang kita gunakan tegangan dan daya. Ada arus dan tegangan, ini daya. 10 ohm. Nanti kita coba tampilkan simulasinya ya. Mana tadi arus beban adalah 0,909. Sebentar nih saya bikin juga dayanya di sini. Untuk daya nanti sebutkan juga ya, daya. Yang langsung dioda sesungguhnya ya. Nah, 0,909 ya arusnya. Atau 909 ampere. Ini yang sesungguhnya ya. Ini yang pendekatan. 909. Daya nanti ya. Sama-sama ini ya. Tegangannya yang 9,073 ini 9,09. Sama ya. Beda sedikit. Nah, kalau dayanya, cuman ini yang saya ukur ini daya beban ya, bukan daya dioda. Ini kalau kita langsung dioda aslinya 823. Ini kalau kita menggunakan pendekatan 826. Nah, sama ya, 82 yang sama. Per 100-nya aja, ini per 1000 ya. Ini per 10, per 100 perbedaan. 30, katakanlah 31 per 1000. Ya. Atau 3,1%. 3,1 mili ya, watt selisihnya. Ini yang satu loop ya, yang satu loop. Nah, kalau umpamanya ini kita kecilin lagi, nah, itu kan lebih bagus lagi dia selisihnya. 5 volt. Atau nanti kita, kalau R-nya gimana kalau gede Pak? Nah, kita lihat. Lebih kita gunakan pendekatan kedua saja ya. Dayanya. Makin sama aja kan ini kan, beda harus ya. Kesalahannya makin kecil. 20. Nah, itu syaratnya ya. Jadi tegangan kecil dan R-nya juga di dalam di bawah 10 ini ya, 10 apa namanya, maksimal itu 10 kilo lah, 10 ohm. Kalau udah puluhan dia, apalagi ratusan, nah itu kita udah gunakan pendekatan kedua aja. Hasilnya bersama. Ya, hasilnya bersama. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang terakhir. Contoh terakhir yang pakai 2 loop tadi ya. 100 ohm, ini dalam ohm semua ya, tidak dalam kilo. Ini sama nanti itu arus beban, tegangan beban, daya beban, dan daya dioda. Ya. Kita akan dalam ohm semua ya. Ini 12 volt, ini nggak besar ya, karena ini tegangan sumber, bukan tegangan input. Kalau ini tegangan input ya, 10 udah masuk, ya udah 10. Dikurangi tegangan junction ya, kalau ini bagi lagi. Masuk sini kecil. Nah, kita ambil penyelesaiannya, nanti baru kita masuk ke simulasinya. Ini ya contohnya. Sama dengan tadi, cari dulu dengan referensinya, berarti 50 dibagi 100 tambah 50 dikali 12 volt. Kita referensi ya.
40 dibagi 50 dapat 4 volt. Yang masuk sini hanya 4 volt. Itu bagi tegangan. Kemudian tekanan Thevenin adalah R paralel antara 10, 50 dan 100. Nah, lihat berarti dia hasilnya pasti lebih kecil daripada 50. Nah, itu aja kalau hitungan kita. Kalau hasilnya lebih besar 50 kita salah hitung. Lebih kecil daripada 50. 50 dikali 100 berarti kan 5.000 ya. 5.000 dibagi dengan 150. Depannya 33. Lebih kecil kan? 33 itu lebih kecil daripada 50. Nah, saya ingin menulis sedikit. Jadi 5.000 ohm (150) ya. Ini ohm kuadrat ya. Nah, ini lupa lagi. Ini ohm kuadrat. Ohm dengan ohm, ohm kuadrat dengan dibagi ohm dapatnya ohm. Ya. Ya. 33. Nah, 33 dengan 10 itu masih ini ya, masih berpengaruh. 33 10 itu kan walaupun sampai sepertiga ya, sepertiga kurang ya. Kalau kita abaikan itu salah. Nah, 3 25. Pengaruhnya makin kecil. Tadi dia hanya pembaginya 0,23, ini 25 ya, seperempat. Kurang 1, kalau ini dia katakanlah 25 per 10 tadi ya. Nah, sekarang dia 25 per 33. Makin kecil lagi pengaruhnya. Tetapi tegangannya kecil ya. Nah, bukan tegangan sumber, tapi tegangan Thevenin. Jadi ada 3 R-nya. R Thevenin, RB, sama R beban. Pengurangannya tetap satu. Tegangan junction atau tegangan dioda. Sehingga nanti arus bebannya adalah tegangan Thevenin. Nah, ini kan dikurangi tegangan dioda dibagi dengan R Thevenin ditambah RB ditambah R. Thevenin R atau RB ya. RL. 4 kurang 0,7 dibagi dengan 43,53. Ini 75 miliampere. Ini besar ya. Karena ini ohm miliampere. Nah, tegangan bebannya ya sama. Ya, arus ya, beban adalah. Kemudian tegangan beban sama arus beban dikali dengan tahanan bebannya kan gitu. Nah, bisa juga nanti tahanan di sini berapa, tahanan di sini berapa. Maka tegangan beban 75,7 miliampere atau 0,0757 ampere dikali 10 ohm. Ini adalah 0,757 volt. Ini kali 10 ya. Kali 10 kan hanya 757 milivolt atau 0,75 dulu milivolt ya. 757 milivolt sama dengan boleh. Tapi kalau udah 100-an itu orang langsung ke volt atau ampere ya. Umpamanya 100 miliampere, orang 0,1 ampere. Tapi kalau 2 angka per 100 dia baru 0,0 baru mili. Biasanya ya. Tapi nggak salah. Nah, sama dioda. Ini daya dioda sama ya. Daya dioda kita harus menghitung tegangan diodanya dulu. Tidak bisa langsung PD dikali arus dioda.
Jadi sama dengan tadi 0,7 tegangannya ditambah RB-nya dikali arus dioda atau arus beban. Nah, ini dia. Tegangan ini ditambah dengan tegangan sini. Tegangan sini kan masih ohm. Tegangannya apa? Ya ohmnya dikali arus yang lewat. Arus yang lewatnya adalah arus IR atau arus IB. Dikali ini baru yang ininya itu adalah 0,7 ditambah dengan tegangan. Ini nggak bisa dijumlah. Jadi tegangan dulu. Arus yang lewat dikali dia jadi tegangan. Nah, ini dia. Tetap IR-nya 75,55 ampere dikali 0,0 ohm. Ohm dikali ampere dapatnya volt. Dapatnya 0,72. Ini yang 0,02 nih ya. 0,72. Sehingga PD-nya adalah 0,7 bukan 0,72 lagi ya, 0,72 dikali dengan arus. Nah, ini kalau mau mili juga boleh. Harusnya dalam mili tadi kan. Atau kalau dijadikan ampere supaya dapat watt langsung 0,0757. Karena tadi di atasnya 0,75 boleh juga. 0,72 dikali 75 tapi dia miliwatt. Kalau miliwatt ya sama dengan 55 miliwatt. Sebut aja dua-duanya ya, atau kalau mau dalam miliwatt. Ini 75 miliampere. Dapatnya sama 55 miliwatt. Sama ya. Miliwatt atau 5. 1000 ini kan 1000 1 2 3 sama. Nah, daya beban, nah ini langsung ya, harus nggak perlu kita nyari tegangan bebannya sudah ada. Tegangan bebannya adalah 0,757 volt atau 757 miliampere. Salah. Oh, nah, kalau dijadikan ampere ini dia, atau dijadikan miliwatt juga akan sama. Tidak sampai setengah ya. 0,7 dikali 0,7/100. Kalau kita jadikan miliwatt boleh. Kalau ini kan udah volt ya tetap ya, ininya mili yang mili kan ini ya 7,5 miliampere. Jadi 57 miliwatt atau 0, nah kalau yang di 2 angka koma orang biasanya lebih suka yang ini. Ini sama ya, 0,055 watt, 55 mili. 0,0573, 57,3 bagi 1000 ya kan? 1, 2, 3. Nah, itulah pendekatan-pendekatan yang menggunakan dioda. Dioda silikon baru ya. Nah, jadi kita sebagian besar kita menggunakan nanti pendekatan kedua kecuali disebutin khusus. Menggunakan pendekatan ketiga nih. Nah, lihat kalau bebannya dalam kilo itunya volt itu nggak usah. Nggak ada gunanya. Hasilnya akan hampir sama, tipis sekali perbedaannya. Kita mencari sampai 3R kan? Nggak ada gunanya. Diabaikan aja. Tapi jika R-nya dalam ohm seperti ini, nah, perbedaannya nanti. Kalau tidak cukup besar kesalahan kita. Ya, cukup besar kesalahan kita. Gitu ya. Kenapa menggunakan pendekatan kedua, berapa pendekatan ketiga, itu deh ya gunanya. Pendekatan ideal itu, kalau tegangannya di atas 10 volt, ya, itu boleh lah digunakan. Tapi ingat DC itu tidak banyak dia, tegangan paling 30-an ya, 30 sampai 35 volt tegangan DC yang tersedia itu. Nah dia, kalau dia besar di atas 10, gunakan ideal. Tidak tidak terlalu berpengaruh tegangan junctionnya sama dia, karena 0,7 dibandingkan dengan puluhan volt kan, 0,7 di 20 volt katakanlah, ukuran 0,7 itu kan dapatnya 19,3, pengaruhnya kecil. 0,7 dibagi 20 itu kan kali 5
0,35 per 100. Ya, kecil ya pola itu ya. 20 kali 5 ya, 0,77% ya, itu kan rusak. Nah, kecuali dia ada 10%-an itu ya, apalagi lebih, itu baru kita gunakan pendekatan kedua. Nah, itu dia. Apa ada 3 pendekatan? Karena menghitung dioda secara yang benar itu sangat sulit. Karena kita harus mengetahui berapa sih ininya muatannya. Nah, gimana kita mencari muatan dioda? Ya, juga repot. Nah, ya, yang sesungguhnya ya. Nah, dia kan dia. Kalau VD-nya udah langsung tegangan, katakan ambil 0,7, aku kalau mendekatkan 0,65 berapa. Nah, ini dia. Terus kata Bosman ada. Suhu kita anggap suhu ruangan berapa kita jadikan derajat Kelvin. Udah cuma Q-nya ini. Berapa muatannya sih? Nah, itu yang susah. Dalam kolom lagi. Kemudian harus cari, harus bocornya lagi di S. Makanya gunakan pendekatan-pendekatan. Ideal kalau tegangannya lebih dari 10 volt ke atas. Dengan R-nya juga masih kilo ya. Kalau R-nya ratusan kilo itu juga kedua nanti. Pendekatan kedua kalau tegangan sedang dan bebannya juga. Nah, kalau ini ya puluhan kilo, ratusan kilo itu ya, itu nanti lebih baik kita gunakan ideal juga. Oh, tegangannya 10 volt aja ya, 12 volt. Ininya ratusan kilo. Nah, itu kan baginya kan besar. Udah kita gunakan pendekatan ideal, itu akan sangat mirip dia dengan pendekatan kedua. Jadi dia juga harus lihat dua sisi ya, beban dan tegangan input. Input ingat ya, bukan tegangan sumber. Kalau ini kan input, jadi 10 masuk, 10 masuk. Kalau ini sumber, bukan 36 yang masuk ke dioda. Itu diperhatikan, bukan tegangan input ya, bukan tegangan sumber. Jadi selesai kita bab ini membahas dioda. Baru satu itu ya, dioda silikon yang kerjanya arah maju ya. Kerjanya arah maju. Jadi kalau dia arah arah balik lain lagi nanti. Bentar saya lihat dulu ya, jangan tutup dulu, saya lihat dulu pesertanya ya. Saya copy dulu. Nah. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, nanti sebelum kita mulai langsung ditanyakan ya, jangan diinikan. Jadi kamu harus mengetahui, bisa mencari, jangan hanya seperti yang ini. Soal seperti ini, belum tentu soal seperti ini juga nanti. Ini cari beban dioda. Jika daya dioda sekian, berapa nih tegangan yang harus diberikan? Nah, itu nanti. Seperti itu contohnya umpamanya kan. Nah, kalau ini kan dibalik. Bebannya berapa sih? Tegangan sini berapa sih? Nah, jika daya dioda, daya beban sekian watt, nah berapa tegangan ini? Kamu harus tahu. Jika tegangan Kelvin sekian volt, nah, dan R1, R2-nya seperti ini, umpamanya berapa tegangan sumber yang harus saya berikan? Nah, harus ya. Jadi jangan mengharapkan soal seperti ini, karena nanti kerja di rumah. Nah, jadi kamu harus tahu, kalau seperti ini dia, kalau ininya nggak diketahui, yang diketahui bebannya berapa. Atau ininya nggak diketahui, tapi tegangan Kelvin ini diketahui, sekian berapa nih harus diberikan, supaya tegangan Kelvin sekian, supaya dapat harus sekian. Nah, itu ya. Jadi jangan harap seperti ini. Contoh, jadi kita kalau di matematika itu, permasalahannya, ya itu sebenarnya, ini kan hanya untuk mencari. Kita ingin beban sekian, berapa kita berikan tegangan sumbernya. Yang dalam kenyataan itu. Jadi bukan kita seperti ini cari itu. Tapi orang, untuk saya beban saya perlu beban sekian nih. Dayanya sekian. Dengan dia dengan R pembagi tegangan umpamanya, berapa saya harus pasokannya. Nah, itu ya. Pasokannya berapa? Supaya saya dapat daya sekian. Nah, sekarang kan enggak, dengan tegangan sekian dapat daya sekian. Nah, ini kita mau daya, yang mau kita cari itu dayanya. Daya ini yang kita perlukan nanti umpamanya untuk menggerakkan sesuatu gitu kan. Daya sekian baru dia bisa menggerakkan. Berarti saya daya itu berapa nih yang saya? Oh, ternyata daya sekian ini terlalu tinggi. Ya nggak mungkin, berarti harus diubah ininya kan. Karena tidak ada sumber DC yang sebesar itu. Maunya berarti umpamanya 75 volt DC, itu susah kita mencari 75 DC. Agak kuat.
Nah, berarti gimana supaya daya sekian? Berarti ini yang, oh berarti R-nya tidak ada sumber sekian, berarti R-nya juga saya ubah. Ya, R ubah coba apa? Supaya arusnya besar kan, dikecilkan. Nah, itu dia yang perlu kita jangan hanya mengharapkan permasalahan seperti ini. Dalam sesungguhnya ini yang kita cari ini biasanya. Kita memerlukan daya sekian, berapa yang saya password? Ini kan enggak, dengan tegangan sekian berapa daya yang dihasilkan. Gitu ya. Nah, seperti itu nanti. Jadi jangan hanya seperti contoh soal ya. Jadi nanti dalam kehidupan orang elektronik diperlukan sekian nih. Berapa sih pasukan yang diperlukan? Berapa R-nya yang diperlukan? Nah, itu yang dicari sebenarnya. Ini kan diketahui semua. Nah, sampai di situ kita ketemu lagi minggu depan untuk rangkaian dioda ya. Lihat yang nggak paham nanti lihat di cara menghitung karena di yang modulnya tidak ada caranya ya. Nanti cara menghitungnya lihat di videonya. Catat. Simulasi juga ada di videonya. Nah, sampai sekian kita tutup kuliah kita. Sampai ketemu lagi minggu depan. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas di Google Classroom kirim ke sana.